Selamat pagi, perkenalkan nama saya Arnoldus Jeffreyadisasi, asal instansi SMA Negeri Benino. Pada hari ini Senin, tanggal 4 Desember 2023, saya akan melakukan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 10 SMA Negeri Benino, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya berasal dari LPTK Universitas Nusa Cendana Kupang. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Baik. Ya, kita harus baik karena banyak hal yang harus kita urus, kita buat terlebih di proses belajar kita selanjutnya. Ada yang tidak hadir hari ini? Baik, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir. Semua hadir. Baik, karena semua hadir, sebelum kita melanjutkan dengan materi kita selanjutnya, kita akan berdoa meminta pertolongan Tuhan untuk tetap hadir bersama kita di dalam proses pembelajaran kita pagi ini. Saya minta salah satu ketua kelas pimpin kita dalam doa. Siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Dalam nama Bapa, Angela Marici Futu, Damian Nusiki, semuanya hadir. Maka kita akan lanjut dengan materi kita hari ini. Semua tadi saya lihat, semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan baik-baik saja. Tidak ada satu yang kurang ya. Atau ada yang kurang-kurang? Tidak ada. Baik, sebelum kita lanjut materi selanjutnya, saya mau sampaikan, ada yang tahu hari kemarin, materi kemarin di pertemuan pertama kemarin? tahu. Ada? Ya. Ya, silakan. Protista mirip tumbuhan. Protista mirip tumbuhan. Ada yang... Hidup tentang ciri-ciri bakteri Ya. dan Ada dua. Ciri-ciri bakteri dengan struktur tubuh. Bakteri. Banyak perlu untuk dua orang ini. Saya lupa ternyata. Ya, itu di kelompoknya pertemuan yang pertama kemarin itu kita ngomong soal apa itu bakteri, kemudian ciri-ciri bakterinya seperti apa saja, ya. Sama lagi dengan apa lagi? struktur tubuh. Struktur tubuh Bakteri. bakteri. Itu sudah kita pelajari di minggu yang sudah berlalu. Dengan materi kita untuk pertemuan yang kedua berkaitan dengan yang ada di sini. Silakan dilihat. Saya akan menyampaikan apa saja kompetensi dasar kita hari ini, tujuannya untuk apa, terus indikator pencapaian kompetensi kita hari ini. Silakan disimak seperti layar ini, PowerPoint yang sudah saya buatkan ini. Kompetensi dasar kita hari ini ada di sini. Di 3.5, mengidentifikasi struktur, cara hidup, reproduksi, dan peran bakteri dalam kehidupan. Ya. Kemudian kompetensi keterampilannya itu adalah menyajikan data tentang ciri-ciri dan peran bakteri dalam kehidupan. Tujuan pembelajaran sebelahnya melakukan kegiatan pembelajaran dengan pendekatan model problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah, berbasis problem, masalah. Ya. Mengidentifikasi struktur, cara hidup, reproduksi, dan peran bakteri dalam kehidupan sehingga peserta didik dapat membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, menumbuhkan perilaku disiplin, responsif, santun, bertanggung jawab, dan kerjasama. Ini kompetensi pembelajaran kita hari ini seperti ini. Lalu kemudian apa saja indikator pencapaian kompetensinya? Yang penjabarannya dari tujuan pembelajaran. Kita akan lihat. Nah, ada dua indikator pencapaian kompetensi kita hari ini. Yang pertama 3.5.4 menjelaskan reproduksi bakteri. Kemudian yang kedua 3.5.5 menganalisis peran bakteri dalam kehidupan. Oke, sekali lagi jangan lupa KD kita hari ini, kemudian
tujuan dan indikator pencapaian kompetensi. Kita akan ke lebih jauh ke sana soal materi. Saya akan menjelaskan sedikit materi secara umumnya, secara garis besarnya. Gambaran umum materinya nanti seperti ini, ya. Ini coba silakan amati gambar reproduksi bakteri secara seksual seperti ini. Bahwa secara umum bakteri itu bereproduksi secara seksual dan aseksual. Secara seksual ini dilakukan melalui 3 cara atau 3 tahapan. Yang pertama secara konjugasi, yang kedua secara transduksi, dan yang ketiga itu secara transformasi. Apa itu konjugasi, apa itu transduksi, apa itu transformasi, sebentar kita akan lihat. Kemudian yang kedua itu adalah perkembangbiakan bakteri secara aseksual. Ini secara lebih mendalam lagi apa itu perkembangbiakan reproduksi secara seksual maupun secara aseksual. Itu akan kita pelajari pada kesempatan ini. Oleh karena itu, saya akan membagikan link video, ya. Saya akan membagikan link video baik lewat WA group, ya. Kemudian setelah itu silahkan dibuka dan lihat isi video itu. Lalu proses pengerjaannya seperti yang tadi disampaikan, tidak boleh keluar daripada indikator pencapaian kompetensi tadi yang sudah saya jelaskan. Yang ini, ya. Setelah link video itu kita bagikan ke dia, saya bagikan di WA group semua. Silakan dibuka link itu, ditonton baik-baik. Kemudian apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah silakan amati, kemudian silakan berdiskusi dengan teman kelompok, buat pertanyaan berdasarkan indikator pencapaian kompetensi kita hari ini. Yang 2 ini. 2 ini kalau memang masih ada lagi yang dieksplorasi dari isi video itu, silakan. Saya akan membagikan LKPD-nya untuk kita kerjakan berdasarkan link video yang sudah dibagikan. Saya akan bagikan LKPD-nya untuk dikerjakan. Ya, masing-masing kelompok nanti dapat 2. Ya. Ya. Baik, LKPD yang ada di situ. Prosesnya adalah yang pertama, lihat yang baik di situ. Sudah ada saya bagikan linknya di dalam grup isi video itu. Ya, silakan dibuka. Setelah dibuka, ditonton baik-baik. Setelah ditonton baik-baik dan kemudian apa yang harus dilakukan dari hasil tontonan video itu, silakan buat pertanyaan berdasarkan sekali lagi indikator pencapaian ini. Ya, itu yang pertama. Pertanyaan silakan diisi di sini, pertanyaan-pertanyaan itu, ya, berdasarkan isi video itu, silakan diisi pertanyaannya di sini banyak-banyak. Ini seperti saya buatkan contohnya. Pertanyaan yang pertama di sini, berdasarkan video dan gambar di atas, apa saja peran bakteri yang menguntungkan bagi manusia? Ini pertanyaan yang pertama, silakan dijawab sendiri melalui video. Dan seterusnya pertanyaan ketiga dan seterusnya. Kemudian setelah selesai itu, silakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di bagian pertama tadi, ya, silahkan dicari tahu jawabannya dan kemudian dijawab di sini. Ya, di bagian berikutnya, silahkan dijawab di sini. Pertanyaan-pertanyaan silahkan dijawab di sini. Kemudian setelah selesai itu, pertanyaan yang sudah dijawab di sini, ini dalam bentuk PowerPoint. Ya, dalam bentuk PowerPoint. Kelompok 1 sampai dengan kelompok 5 semua dalam bentuk PowerPoint. Bahkan kita presentasikan hasil PowerPoint itu, bisa dikirim ke, kemudian masing-masing kelompok siap untuk presentasi. Setelah presentasi, silakan ada yang mau ditanggapi, memberi masukan baik dari teman ataupun dari saya sendiri sebagai guru, silakan disampaikan, kemudian kita buat kesimpulan akhir. Baik, ini yang saya sampaikan. Linknya sudah ada, silakan dibuka dan dikerjakan. Ini linknya.
Ya, sudah. Kita buka. Kita siapa nama? Di kelompok yang ada, silakan amankan, bereskan isi itu LKPD sampai tuntas, sampai selesai baru bisa presentasi. Kalau hanya pas kelompok seperti ini ya tidak bisa. Diisi semua, mulai dari nama kelompok sampai dengan yang terakhir. Nanti di kesimpulan dengan tanggapan guru, tanggapan teman, kesimpulan setelah presentasi dapat tanggapan atau pertanyaan-pertanyaan dari teman, ya, atau dari guru itu yang diisi di bagian tanggapan terakhir itu. Setelah itu baru dibuat kesimpulan, sehingga tidak perlu dikasih kosong dia punya LKPD. Itu yang pertama. Yang kedua, sekali lagi untuk ekspor pertanyaan-pertanyaan lewat video yang sudah dibagikan, jangan lupa tetap kita berpatokan pada indikator pencapaian kompetensi. Ya. Kembali ke sini, berdasarkan video yang kamu tonton itu, yang harus diekspor keluar pertanyaan sebanyak-banyak mungkin, tetapi jangan lupa keluar daripada indikator pencapaian kompetensi yang ini, yang akan terpampang di sini, slide ini. Bisa toh? Oke, LKPD ini sudah selesai. Apa nama PPT bisa kita maju untuk kita mulai dengan presentasi. Sudah 3 kali dan sudah tidak berbagi partner 3 macam. Itu bakteri donor, bakteri transduksi, bakteri resipien. Industri makanan dan langsung 3. Batang
Selesai. Kelompok 2 juga dapat mengoperasi tempat untuk kita mulai dengan kelompok yang pertama. Hasil PPT-nya sudah ada dan kita boleh boleh dapatkan. Dengan catatan nanti cukup saja 2 orang yang maju ya. 1 orang boleh amankan yang ini seperti hari kemarin. Yang mana kelompok 1? Mari. Yang ini atau ini satu. Untuk kita lihat hasil presentasi dari kelompok 1. Dipersilakan kelompok 1. Waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk memaparkan hasil kerja kami. Kepada pemateri, waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih untuk waktunya. Jadi kami dari kelompok 1, tim kami yang pertama ada Ainulus Nabu dan saya sendiri Felicia Angela Boki, Justina Talan dan Kasimir Rusmano. Ini kami akan materi soal mengenai reproduksi bakteri dan peranan bakteri. Pembahasannya mengenai reproduksi bakteri bisa terjadi dalam 2 tahap, yaitu reproduksi aseksual dan reproduksi seksual. Reproduksi seksual itu bakteri mengalami reproduksi aseksual dengan cara pembelahan biner, yaitu pembelahan biner ini termasuk pembelahan amitosis. Artinya pembelahannya tidak melibatkan tahapan pembelahan sel seperti halnya manusia, melainkan berlangsung spontan atau secara langsung. Reproduksi aseksual bakteri seperti gambar yang di samping itu ada gambar tahapan reproduksi aseksual bakteri. Bisa kawan-kawan untuk lihat itu bahwa satu sel hidupnya hanya mengalami pemanjangan dan pembagian nukleoid hingga akhirnya terbentuk stekat pada masing-masing nukleoid. Lanjut, reproduksi seksual. Reproduksi seksual bakteri bisa terjadi melalui 3 cara, yaitu konjugasi, transduksi, dan transformasi. Yang pertama, konjugasi. Konjugasi adalah tahap reproduksi seksual pada bakteri yang ditandai dengan pemindahan materi genetik secara langsung. Pemindahan itu terjadi hingga akhirnya terbentuk struktur jembatan yang menghubungkan antara kedua sel. Yang kedua, terjadi transfer kromosom dan plasmid. Ini gambar konjugasi. Pada proses transduksi melibatkan peran organisme lainnya mengandung DNA bakteri tersebut. Yang kedua, dari transduksi dia punya proses transformasi. Jika pada konjugasi, bakteri akan memindahkan materi genetika melalui jembatan penghubung. Yang kedua itu peranan bakteri yang menguntungkan dan merugikan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu peranan bakteri yang menguntungkan atau apatogen manusia. Rhizobium bersimbiosis pada akar Leguminosarum untuk Lactobacter
hidup di dalam tanah dan dapat meningkat. Aketona menjadi alkohol dan alkohol menjadi asam cuka. Yang ketujuh, bakteri sapro yang merugikan atau patogen manusia. Penyebab penyakit tifus. Yang kedua, Shigella dysenteriae, penyebab penyakit disentri. Yang ketiga, Neisseria meningit. Mungkin dari kawan-kawan ada yang memberikan saran atau pertanyaan, seluruhnya akan berikan. Ada yang mau memberikan pertanyaan khusus saran terhadap paparan dari kelompok 1? Dipersilakan. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ada? Dipersilakan. Kalau yang lain mau tenang seperti bisa dengar. Terima kasih. Mohon pengertian dari transformasi. Transformasi. Transduksi dan yang ketiga itu ada di transformasi. Pertanyaannya dari kelompok 4, transformasi itu apa? Kelompok 3, transformasi adalah reproduksi seksual dengan cara pemindahan DNA dari satu bakteri ke bakteri lainnya secara langsung tanpa penghubung. Mungkin masih ada lagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada pemateri. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Nama kelompok. Yang satu, reproduksi bakteri. Reproduksi bakteri dibagi menjadi dua, yaitu satu, secara aseksual dan seksual. Reproduksi identik yang diikuti pembelahan sitoplasma bakteri dilakukan dengan 3 cara. Satu, lainnya secara langsung tanpa penghubung. Dua, transduksi adalah reproduksi seksual dengan cara pemisahan DNA yang dibantu oleh virus phage sebagai perantara. Yang dimilikinya. Tiga, konjungsi adalah tetap reproduksi genetik secara langsung. Pemisahan itu terjadi dari satu bakteri ke bakteri lain melalui jembatan konjungsi. Bakteri berperan dalam proses pembuatan antibiotik seperti bakteri Transportogenes gaseous, Tetracylline penicillins yang menghasilkan antibiotik Clariviens yang menghasilkan antibiotik colicin juga memiliki peranan negatif terhadap makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Seperti penyakit TBC yang menyerang paru-paru yang disebabkan bakteri Mycobacterium bacillus menyebabkan penyakit sapi gila. Selain penyebab penyakit pada manusia dan hewan, Presentasi dari kami. Sekian presentasi dari kami. Mungkin ada pertanyaan dan saran dari kawan-kawan. Waktu seluas-luasnya kami berikan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Hati ini, mulut ini, mau bilang terima kasih. Ada?
Kita beri aplaus untuk kelompok yang satu. Selesai untuk 5. Sebelum kita lanjut, dari kelima kelompok ini ada yang mau memberikan tanggapan? Silakan. Atau ada hal yang belum dipahami berkaitan dengan isi materi tadi, mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok terakhir, kelompok 5. Dipersilakan. Reproduksi bakteri itu apa saja, kemudian peranan bakteri dalam kehidupan, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Ada yang belum dipahami, dipersilakan. Dari yang 2 indikator pencapaian kompetensi tadi. Kalau tidak ada, silakan ada yang memberikan satu kesimpulan akhir untuk materi kita hari ini. Dipersilakan. 1-2 orang mungkin. Di sini saya akan menyimpulkan materi kita mengenai reproduksi bakteri dan peranan bakteri. Yang saya dapat itu, reproduksi bakteri itu dibagi menjadi 2 tahap, yaitu aseksual dan seksual. Yaitu aseksual, bakteri mengalami reproduksi aseksual dengan cara pembelahan biner, yaitu pembelahan dari 1 menjadi 2 sel dan seterusnya. Sedangkan seksual, reproduksi seksual bakteri bisa terjadi melalui mekanisme rekombinasi gen melalui 3 cara, yaitu konjugasi, transduksi, dan transformasi. Oleh teman-teman semua, untuk mengetahui lebih dalam lagi, saya mengajak kita semua untuk bisa mencari materi-materi itu mengenai bakteri, baik melalui buku cetak maupun internet. Sekian dan terima kasih. Saya sudah menyampaikan sebuah kesimpulan untuk kita hari ini. Masih ada yang lain? Untuk yang satu ini, sebelum kita tutup, ada mungkin dari kita sekalian yang mau membuat refleksi kita di kegiatan sore ini. Dipersilakan. Ya, mungkin dari saya berterima kasih kepada teman-teman kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka masing-masing. Ya, mungkin dari tadi video yang saya amati atau dari tadi saya mendengarkan teman-teman kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusi, saya sudah mengamati dan saya sudah mendengar, dan saya minta kepada teman-teman kelompok yang lain, kita bisa belajar lebih banyak dan mengamati lebih banyak supaya kita bisa lebih tahu bagaimana materi atau bagaimana. Tadi saya minta kepada teman-teman, kita di rumah harus lebih banyak belajar dan lebih banyak mengasah mental supaya di saat kita mempresentasikan hasil diskusi untuk selanjutnya. Terima kasih, saya berikan. Terima kasih. Selanjutnya, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pagi hari ini, kita akan evaluasi sebentar. Soal ini kurang lebih ada 5 nomor. Silakan dilihat soal ini. Kemudian siapa satu kertas, tulis nama lengkap dan boleh dikerjakan. 5 nomor saja. Opsinya A, B, C, D, E. Silakan dipilih mana yang benar sesuai dengan. Nah, kalau silakan masing-masing. Ini soal ini masih transduksi, transformasi atau peleburan inti. Di belakang bisa lihat. Itu ada peleburan inti, konjugasi, transduksi. Perhatikan produk makanan berikut. Ini ada roti keju. Ya. Produk makanan tersebut dihasilkan dengan bantuan bakteri apa? Ini yang tadi kamu bilang bakteri yang menguntungkan tadi dari tadi itu. Kalau untuk
yang pembuatan roti kedron ini. A. Lactobacillus bulgaricus, B. Acetobacter silinum, C. Streptococcus remoris, D. Acetobacter aceti, E. Lactobacillus bulgaricus. Bakteri ini bau tidak bau yang menguntungkannya karena pakai buat roti. Itu bakteri apa? Dengan di kelompok perang tadi pula ada banyak itu manfaat ini, keuntungan ini. Ada yang sama itu, A dengan untungkan ya. Ya. Beberapa bakteri menguntungkan kita. Bakteri yang berperan dalam proses pembuatan yogurt adalah B. Lactobacillus bulgaricus, C. Acetobacter silinum, D. Clostridium pembuatan yogurt. Itu tadi juga saya menguntungkan, itu juga banyak tadi yang disampaikan tadi. Ya, itu tadi anto kalau selesai juga om terbit terakhir. Hubungan yang tepat antara jenis bakteri dan peranannya adalah hubungan yang tepat antara jenis bakteri dan peranannya. Ya, itu peranannya pembuatan antibiotik. Yang berikut B, Acetobacter silinum itu peranannya pembuatan obat diare. C. Lactobacillus bulgaricus itu peranannya pembuatan roti. E. Escherichia coli itu peranannya pembuatan keju. Atau E. Aspergillus oryzae peranannya pembuatan tempe. Mana yang benar? Peranannya mana yang benar kira-kira? Untuk soal nomor 4. Ikan asin yang kadar garamnya tinggi ternyata menjadi agak membusuk dan rusak. Sekali lagi, ikan asin yang kadar garamnya tinggi ternyata menjadi agak membusuk dan rusak. Hal ini disebabkan oleh bakteri, namanya bakteri Archaebacteria atau bakteri purba. Ya. Kalau Eubacteria baru bakteri yang sejati. Kalau Archaebacteria itu bakteri yang masih dulu, masih zamannya zaman primitif. Bakteri yang mampu hidup dalam kadar garam tinggi tergolong dalam kelompok apa? Bakteri yang hidup di kadar garam yang sangat tinggi sekali. Apa? A. Spirochetes, B. Methanogen, C. Thermoacidophile, D. Halophile, E. Proteobacteria. Di otak saja ingat bakteri yang tinggi. Itu bakteri apa? Dia termasuk dalam kelompok apa? Masih peleburan inti. Yang ini. Aman. Nomor 3. Ada di bawah sini belum? Ya. Oke, lanjut. Kita akan mengakhiri evaluasi kita hari ini ya dengan 5 nomor yang sudah kita lakukan dengan cara kita mengevaluasi
nomor tadi. Dan selanjutnya sebelum kita tutup perlu saya sampaikan bahwa yang perlu diperhatikan untuk materi yang pertemuan kedua kita pagi hari ini, yang pertama itu adalah sesuai dengan indikator pencapaian kompetisi kita tadi, ada dua. Yang pertama itu adalah reproduksi bakteri, yang kedua adalah peranan bakteri. Nah, untuk reproduksi bakteri bisa dilihat ya, untuk reproduksi bakteri itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu secara aseksual dan yang kedua adalah secara seksual. Ya toh, secara aseksual dan secara seksual. Nah, reproduksi secara seksual itu dibagi menjadi tiga. Transformasi, ya toh? Yang kedua secara transduksi dan yang ketiga secara konjugasi. Apa itu transformasi? Transformasi adalah reproduksi seksual dengan cara pemindahan DNA satu bakteri ke bakteri lainnya secara langsung tanpa penghubung. Itu yang kita maksud dengan transformasi. Sementara untuk transduksi itu adalah reproduksi seksual dengan cara pemindahan DNA ya, yang dibantu oleh virus Vak. Ya, dibantu oleh virus Vak sebagai perantara. Kemudian kalau konjugasi itu adalah tahap reproduksi seksual pada bakteri yang ditandai dengan pemindahan materi genetik secara langsung. Ya, ini seksual. Sementara kalau secara aseksual itu dengan cara pembelahan biner. Lalu yang berikut peranan bakteri. Ya, tadi panjang lebar maupun ada yang merugikan. Ya, dalam kehidupan sehari-hari ini bisa dilihat ya berapa peran dalam pembuatan antibiotik seperti bakteri Streptomyces griseus itu menghasilkan antibiotik Streptomyces. Kemudian dan makanan seperti ya ini masih yang menguntungkan. Kalau nata de coco ini dengan yang bisa kelapa ya, itu bisa kalau karena dibuat dari itu pakai yang bakteri ini, bantuan ini. Kemudian bisa juga mana tadi peran yang merugikan atau yang negatif ini ya, ada yang menyebabkan penyakit seperti diare, itu disebabkan oleh bakteri yang namanya Escherichia coli, dan penyakit TBC yang menyerang paru-paru. Ini yang merugikan pada manusia. Jadi intinya bahwa silakan dicermati kita pagi hari ini. Yang perlu kamu bawa pulang hari ini untuk dipahami. Yang pertama, reproduksi bakteri itu ada dua, secara seksual dan aseksual. Yang kedua adalah peranan bakteri baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Baik, itu saya sampaikan di closing statement saya terakhir ini. Dan selanjutnya minggu depan kita akan lanjut dengan materi protista. Yang berapa ini? Ya, protista itu nanti ada protista mirip hewan, protista mirip jamur, dan protista mirip tumbuhan. Itu akan kita lihat di minggu depan. Silakan pulang dan baca-baca baik di buku-buku maupun di internetan. Silakan di browsing, di Google, di situ bisa dilihat. Yang nanti kita lakukan terlebih dahulu adalah protista mirip terdahulukan. Itu saja saya sampaikan sebelum kita pulang. Ada yang mau disampaikan dulu? Pas? Kalau yang pas sebelum kita pulang, kita akan tutup dengan doa baru kita pulang. Semua terima kasih. Selamat pagi semua. Terima kasih. Silakan.